Salam jumpa kekasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Satu anugerah Allah di peringatan hari Pentakosta tanggal 31 Mei tahun 2020 ini, kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan biarlah Pentakosta pertama yang terjadi di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu dengan tanda lidah-lidah api. Biar lidah api juga ini boleh ada dalam kehidupan kita. Lidah api boleh menyala, bukan karena korbannya baru ada api dicurahkan, tapi 120 orang yang berkumpul ada api yang terjadi. Dan ini pertanda atau ada satu semangat, ada sukacita, ada sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan di hari Pentakosta ini. Mari Ibu Bapak kekasih Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa menyerahkan ibadah Pentakosta hari ini. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah api-Mu Tuhan turun atas setiap orang yang mengikuti acara ibadah online ini, di berbagai pelayanan hamba-hamba Allah pada peringatan pesta Pentakosta ini. Biar api yang pertama yang terjadi di loteng Yerusalem turun juga atas semua pelayanan ibadah online, sehingga di sana ada kemuliaan-Mu terjadi. Biar tembok-tembok berkeliling kami adalah tembok-tembok berapi, dan biar di paling tengah ruangan yang kami pakai untuk beribadah ini ada kemuliaan Tuhan terjadi. Biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus penuhi setiap anak-anak-Mu, penuhi setiap kami, supaya kami boleh merasakan ya Tuhan, bagaimana urapan kuasa Allah di hari yang pertama Pentakosta terjadi. Biar terjadi atas kehidupan tiap-tiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Allah penuhi kami. Roh Kudus penuhilah hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Nanti lagi penuhilah kami. Mari Roh Kudus penuhi kami. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah dengannya baru.
memuji Tuhan, kita bisa merasakan satu suasana yang baru. Bagaimana roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup nyata dalam kehidupan kita. Iblis tidak mau ketika ada api menyala, karena di saat api menyala, iblis lari tunggal langkah. Anak-anak Tuhan, ada tanda api kuasa Roh Kudus. Tuhan penuhi kita menjadi orang yang berkemenangan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Oh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Telah urapan ke atasku, bangkitkan kuasa Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, bangkitkan kuasa-Mu, membebaskan yang belenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
Kita mau angkat satu pujian dulu, kita mau bersuka-suka dulu sebentar. Kita mau naikkan pujian dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Peristiwa yang terjadi di Loteng Yerusalem akan terus terjadi pada akhir-akhir zaman ini, di zaman akhir ini. Tinggal bagaimana kita mau meresponi semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Nah, kita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dan Yoel pasal yang ke-2 ayat yang ke-28 bagian A. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat yang 28. Bagian A-nya saja, Yoel 2 ayat 28 bagian A-nya saja. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, peristiwa ini akan terus terulang. Peristiwa ini akan terus terjadi. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah sudah menjanjikan, Allah sudah menyatakan itu semua melalui perantara Nabi Yoel, ya, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Allah akan mencurahkan rohnya ke atas orang-orang percaya, pada jemaat Tuhan, pada gereja Tuhan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Atau bagaimana respon kita kepada Tuhan? Bagaimana respon kita akan Roh Kudus itu sendiri yang Tuhan sendiri sudah menjanjikan? Jelas bahwa Allah
itu sudah berjanji untuk mencurahkan seperti yang disampaikan, yang dikatakan dalam Yoel ayat yang ke-8, ya. Dan juga Kisah Rasul pasal yang ke-1 itu, ya, ayat yang ke-8. Nah, kamu akan menerima kuasa, dikatakan dari Kisah Rasul itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada satu peranan yang Roh Kudus akan kerjakan dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasul itu pun akan bisa terulang kembali pada zaman-zaman ini. Apa yang terjadi dahulu itu akan terjadi kalau kita memang benar-benar mau meresponi kehendak Tuhan. Apa peranan yang disampaikan oleh Roh Kudus, atau peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, ya, dan bagi orang percaya? Dikatakan masih dalam Kisah Rasul tadi ayat 1 yang ke-8 bahwa kamu akan menerima kuasa. Peranan yang pertama dari Roh Kudus itu adalah kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa ini adalah suatu bukti yang di dalamnya itu ada semangat. Ya, di dalamnya itu ada semangat, ada keberanian, dan juga ada wibawa. Rasul Petrus, ya, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ke 8 dan seterusnya, dan juga Kisah Rasul 2 dan seterusnya, di situ Allah mencurahkan Roh-Nya. Kamu akan menerima kuasa, bukan saja kepada rasul-rasul, demikian juga kepada kita. Kita semua akan menerima kuasa. Kita semua akan punya keberanian. Kita semua akan punya semangat untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, untuk menyampaikan berita keselamatan ke seluruh ujung bumi. Kuasa itu akan terus kita terima. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mau melakukan. Kuasa itu sudah Tuhan berikan bagi kita. Kuasa itu sudah Tuhan berikan. Sehingga kita mampu untuk menyampaikan firman. Sehingga rasul-rasul juga mampu untuk menyatakan firman Tuhan. Yang pertama tadi adalah peranan Roh Kudus itu adalah menerima kuasa, ada kemampuan, ada semangat, ada wibawa. Lalu peranan Roh Kudus yang kedua adalah menyatakan mujizat. Mujizat yang pertama dilakukan oleh para rasul itu adalah ketika Petrus dan juga Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di gerbang Elok Bait Allah di Yerusalem. Dan mujizat-mujizat itu terus berlangsung, terus terjadi. Mujizat terus terjadi. Bukan saja Rasul Petrus, Yohanes dan yang lainnya, tapi juga Rasul Paulus. Ketika Paulus diselamatkan Tuhan, Saulus dahulu namanya, diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Allah juga memakai Paulus sebagai saluran berkat, menyatakan mujizat Allah, menyatakan segala kesembuhan sampai selama-lamanya
peristiwa ini akan terus terjadi. Mujizat akan terus kita rasakan. Itu yang kedua, menyatakan mujizat. Sebab seperti apa yang Yesus sampaikan pada para rasul, kamu akan melakukan apa seperti aku lakukan. Bahkan mungkin akan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Jadi mujizat ini akan terus kita rasakan. Hari demi hari pun kita rasakan mujizat Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun ya, dengan media sosial, tapi firman Tuhan tetap terus disampaikan. Inilah mujizat yang Tuhan berikan, tetap kita rasakan. Kita tidak tahu kapan waktunya untuk kita boleh bertemu di dalam satu tempat ibadah, ya. Kapan waktu yang kita kembali untuk beribadah bersama-sama, kita belum tahu. Tapi kita percaya, kalau kita mau berdoa pada Tuhan, kita pakai kuasa Roh Kudus itu. Mungkin sekitar bulan-bulan Juni, minggu kedua atau minggu ketiga, kita bisa masuk kembali beribadah bersama. Yang ketiga, peranan dari Roh Kudus itu adalah adanya ketika rasul-rasul ini dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupannya sehari-hari, mereka disegani, mereka disukai oleh banyak orang, mereka disegani, dihormati. Kalau setiap umat percaya, kalau setiap jemaat Tuhan yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus ini benar-benar menyatakan kuasa Tuhan, benar-benar menyatakan mujizat Tuhan, maka keberadaan kita sangat dihormati, keberadaan kita sangat disegani, bahkan disukai oleh semua orang. Dan peranan yang keempat adalah seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sebagai penolong. Peranan Roh Kudus yang keempat adalah sebagai penolong. Itu peranannya. Yang keempat sebagai penolong dan juga sebagai pengajar. Dalam keberadaan kita, Tuhan sudah menyatakan melalui Roh-Nya. Kita mungkin banyak masalah, persoalan yang dihadapi, tapi Roh Allah yang sudah dicurahkan itu, Roh Allah yang sudah diberikan itu memampukan kita, menguatkan kita menghadapi setiap masalah, menolong kita di dalam setiap persoalan, memberikan jalan keluar yang mungkin secara manusia itu tidak mampu, terbatas kemampuan manusia. Tetapi kalau kita pakai Roh Allah, kita pakai Roh Kudus, Allah sanggup menolong kita. Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan Roh Allah itu mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita hal-hal yang belum pernah kita tahu. Dan apa yang terjadi saat ini, Allah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa akan terjadi peristiwa, akan terjadi suatu peristiwa yang besar.
virus yang ada saat ini itu pun sudah dinyatakan, sudah disampaikan. Ada senjata biologi yang mematikan. Bukan hanya bom. Mungkin bom hanya mengalami kerusakan bangunan dan sebagainya. Tetapi senjata biologi ini justru mematikan umat manusia di seluruh dunia. Mereka menyebar seluruh dunia. Jadi kita perlu Roh Kudus ini. Kita perlu. Setiap kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, jangan padam. Hendaklah itu terus berkobar. Hendaklah itu terus menyala-nyala. Menyatakan kebaikan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan sampai ujung bumi. Sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Kita tetap gunakan Roh Kudus ini. Kita jangan biarkan roh ini padam. Agar apa? Kehidupan kita menjadi disegani oleh semua orang. Kehidupan kita akan terus dihormati, disukai oleh semua orang. Untuk tetap menyatakan kuasa, menyatakan mujizat Allah, memampukan kita untuk menghadapi keadaan dunia ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tidak tahu kapan akhirnya peristiwa demi peristiwa terus terjadi. Tapi kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau kita mau menggunakan roh Allah itu, kalau kita mau memakai nasihat-nasihat uraian firman Tuhan, semuanya mengarahkan setiap kita selaku orang yang percaya bagaimana pentingnya hidup dalam roh, bagaimana pentingnya ada dalam pimpinan roh, bagaimana pentingnya selalu bergaul dengan roh. Kita akan merasakan pengaruh roh yang begitu besar dalam hidup ini. Tuhan berkati kita semuanya. Kita ke satu pujian, kami perlu Kau Tuhan, karena inilah kerinduan kita sebagai orang yang berharap kepada Tuhan. Janji Tuhan begitu besar. Haleluya, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sulit. Kami Bapak hamba berdoa, biar tangan-tangan kami terangkat naik kepadamu. Kami rindu
rindu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami perlu Kau, kami perlu Kau. Jemaat kekasih Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Allah kehendak supaya aku penuh. Haleluya. Yesus pernah berfirman, biarlah api itu turun, Roh Kudus turun penuhi. Terima kasih Tuhan, memberkati kami sama dengan firman-Mu, memampukan setiap kami untuk mempertingkat kuasa Roh-Mu dalam hidup kami. Dan kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi pelayanan gereja-Mu, bagi pelayanan hamba-hamba-Mu, memberitakan berita kuasa Tuhan, memberitakan berita mujizat Tuhan. Ada tanda-tanda yang menyertai dan meneguhkan kesaksian pelayanan hamba-hamba-Mu. Banyak jiwa dibangkitkan, banyak jiwa menerima tanda kemenangan. Roh Allah menyala-nyala dalam hidup ini, membawa hidup dengan berkemenangan, supaya mujizat-Mu terjadi. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintahan yang ada saat ini, Bapak Presiden Jokowi, dengan kementerian yang ada, menteri-menteri dan kabinet. Tuhan menolong setiap pejabat tinggi yang ada dalam negara kami, dengan kemampuan bagi mereka hikmat dari Engkau ya Tuhan, dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Urapan kuasa-Mu yang terjadi, sehingga yang dikerjakan semua adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong bangsa negara kami dari setiap perbuatan-perbuatan ekstrim, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, segala pengaruh-pengaruh tipu daya, bahkan virus-virus yang terjadi. Kami panggil nama Yesus, kami panggil nama Yesus, kami panggil nama Yesus yang ada kuasa dan sanggup menyembuhkan. Tim medis kedokteran, Tuhan tolong para perawat,
yang ada di barisan depan menghadapi melayani orang-orang yang secara positif karena COVID-19. Minta Tuhan jamah, Tuhan jamah. Kalau mereka adalah orang-orang yang belum percaya dalam nama Yesus, kami berdoa biar keselamatan jiwa ini ya Tuhan. Dan kami percaya buat kuasa-Mu bagi bangsa kami. Bahkan banyak bangsa diselamatkan, suku-suku bangsa berbagai bahasa diselamatkan, menerima janji-janji dari Tuhan. Biarlah pesta Pentakosta hari ini boleh memberikan satu semangat yang baru, sukacita yang baru. Hiduplah dengan sukacita menghadapi setiap persoalan. Percaya dalam nama Yesus ada jawaban, ada jalan keluar, ada penyelesaian. Hari ini juga Tuhan, di tempat rumah ini kami adakan ibadah online. Kekuatan kuasa-Mu juga terjadi di rumah ini. Kami boleh rasakan suasana di tempat ini. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan dinyatakan juga bagi tiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ibadah online ini. Kekuatan Roh Kudus juga bekerja di sana, memberikan kemenangan, memberikan sukacita. Hidup diberkati, rumah tangga diberkati, keluarga diberkati, penghidupan, pekerjaan, hasil tangan dan pencarian dengan Tuhan Allah itu berberkat, memberkati semuanya. Lalu biarlah pesta Pentakosta ini kami boleh melihat ada kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya. Mari tangan Tuhan jamah kami. Engkau yang sudah naik ke surga, Engkau juga sudah mencurahkan Roh Kudus. Tangan-Mu ada memberkati kami. Sekarang kami terima berkat-berkat-Mu, perjanjian-Mu ya Tuhan. Tuhan, Tuhan sumber segala berkat. Tuhan, nyatakan anugerah kasih Tuhan. Sebab itu sekarang umat Tuhan menerima berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, pernyataan kasih sayang Allah Bapa serta Roh Kudus penolong, penghibur itu hari ini bekerja lebih dari yang kami tahu, menyatakan kuasa mujizat Allah mulai sekarang bahkan sampai hari pengangkatan gereja. Dan Tuhan datang yang kedua kali sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Katamu, sujud menyembah indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, tetapi berkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Haleluya.